Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil badr rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wa qawli wa amal. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan yang sehingga insya Allah kita bisa meneruskan kajian kita, kajian tentang ilmu din ad-daruri dalam hal ini. Dan pada hari ini kita sudah sampai pada babur riddah, bab yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan, kita teruskan kajian kita tentang ilmu akidah. Jadi di sini akan menjelaskan ar-riddah. Al-musannif ataupun al-muallif pengarang ini menjelaskan tentang perkara yang jelek. Riddah itu kan perkara yang jelek. Itu tujuannya bukan untuk melakukannya. Tentu tujuannya supaya orang tersebut itu bisa menjauhi. Karena sebagian para ulama mengatakan dalam ucapan-ucapannya, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Jadi saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, bukan untuk diterapkan, akan tetapi supaya saya bisa menghindarinya, supaya saya bisa mengantisipasinya. Itu tujuannya begitu. Kejelekan apapun yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama, bukan tujuannya mereka itu untuk melakukannya, akan tetapi tujuannya supaya mereka bisa mengantisipasi, bisa menjauhinya. Bukankah banyak orang-orang yang terjatuh dalam sesuatu yang menurut syara menyimpang karena ketidaktahuannya, karena dia tidak belajar ilmu agama? Tentu banyak. Jadi banyak orang yang jatuh dalam kejelekan karena dia tidak mengetahui perkara tersebut. Makanya di sini disebutkan bab riddah supaya seseorang itu bisa berhati-hati dengan ucapannya, supaya orang tersebut itu bisa berhati-hati dalam tindakannya, perbuatannya. Juga seseorang tersebut bisa berhati-hati dalam keyakinan-keyakinan. Kita lanjutkan babur riddati, bab tentang riddah. Riddah itu apa? Disebutkan oleh para ulama, qat'ul Islam biqaulin kufriyin, memutus Islam dengan ucapan kufur, au fi'lin kufriyin, atau tindakan perbuatan kufur, au i'tiqadin kufriyin, atau keyakinan-keyakinan yang kufur. Jadi itu adalah pengertian dari riddah. Memutus Islam karena ucapan kufur
atau perbuatan kufur, atau keyakinan-keyakinan yang kufur. Itu adalah ar-riddah. Dan ini bukan di kitab ini saja dijelaskan tentang pembagian yang akan kita sebutkan, bahwasanya ada dari lisan, dari ucapan yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Ada dari perbuatan yang menyebabkan orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Ada dari keyakinan yang orang tersebut itu bisa keluar dari Islam. Ini bukan hanya di sini saja. Akan tapi banyak kitab-kitab ulama, terutama kitab-kitab yang klasik, yang menyebutkan hal itu. Dan ini salah satu kesepakatan konsensus ulama, bahwasanya perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam itu ada kalanya dari ucapan, dari keyakinan, ataupun perbuatan. Wa ba'da an anhal muallifu, dan setelah pengarang ini menyelesaikan al-kalama, pembicaraan atau penjelasan, ala daruriyatul i'tiqadi, atas prinsip-prinsip dasar dalam keyakinan. Syara'a, maka pengarang ini bergegas, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, fil kalami, dalam pembicaraan atau penjelasan, ala riddati, atas riddah. Waqilah, menurut satu pendapat, fi ta'rifiha, dalam definisi riddah, ia qatul Islam, yaitu memutus Islam, seperti yang kita jelaskan tadi, bikufrin kauli, dengan kekufuran, kauliyin, dari ucapan, au fi'liyin, atau perbuatan, au i'tiqadiyin, atau keyakinan. Jadi salah satu pendapat seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau yang tadi dijelaskan ta'rif, definisi dari riddah itu adalah qatul Islam biqaulin kufriyin, dengan ucapan yang kufur, dengan perbuatan yang kufur, dengan keyakinan yang kufur, atau memutus Islam dengan kekufuran, baik dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Jadi sama artinya. Intinya orang tersebut memutus Islam. Kita ketahui bahwasanya Islam itu bisa hilang dari seseorang. Karena ibadah berupa ibadah seperti hal yang lain, seperti wudhu, seperti puasa, seperti sholat, itu kan ada perkara-perkara yang membatalkannya. Begitu juga keislaman seseorang, itu juga ada perkara-perkara yang memutusnya, menghilangkannya, atau membatalkannya. Maka kita wajib hukumnya untuk mengetahui supaya kita terhindar. Yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, mukallafin, yang mukallaf. Apa yang wajib? Hifdzu islamihi, menjaga keislamannya, wa saunuhu, dan menjaganya, sama amma yufsiduhu, terhadap perkara yang merusaknya, wa yubtiluhu, dan membatalkannya, wa yaqta'uhu, dan memutuskannya. Jadi sama, merusaknya, membatalkannya, kemudian memutuskannya, sama, satu arti. Apa itu perkara yang merusak keislaman? Apa itu perkara yang memutuskan keislaman atau membatalkannya? Wa huwa riddah, yaitu ar-riddah. Nauzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari hal tersebut.
Makanya di sini disebutkan wal a'yadzu billahi ta'ala. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari ridah, baik dari ucapan, baik dari perbuatan ataupun keyakinan. Wadzalika, hal tersebut li'annal kufra, karena kekufuran huwa a'zamuz dzunubi, dosa-dosa yang paling besar, dosa-dosa yang paling agung. Kan kita tahu bahwasanya perincian-perincian dosa itu ada yang besar, ada yang kecil, dan dosa yang paling besar itu adalah kekufuran. Wa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah, yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, kaidahnya liman mata alaihi, bagi orang yang mati dengan membawa dosa tersebut, dengan membawa riddah. Itu kaidahnya, itu mati dalam keadaan membawa dosa yang paling agung, yang paling besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Ta'ala masih mengampuni dosa selainnya atau di bawahnya bagi orang yang dikehendaki Allah. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dosa yang paling agung, dosa yang paling besar itu adalah kekufuran. Tidak ada lagi. Di bawahnya itu banyak. Kayak seperti umpamanya berzina, itu kan dosa besar. Tapi yang di atas, masih di bawah kekufuran. Seperti membunuh seseorang yang tidak dibenarkan secara membunuh seorang muslim, itu kan dosa besar. Maka dosa-dosa yang paling besar itu adalah kekufuran. Kemusyrikan, kekufuran. Kekufuran dan kemusyrikan. Kita sudah tahu kan pengertian dari musyrik. Kalau musyrik itu orang yang menyembah selain Allah. Itu adalah musyrik. Tapi kalau kufur itu lebih umum. Setiap musyrik itu pasti dinamakan kufur, kafir. Tapi kalau kafir itu belum tentu musyrik, karena kafir itu tidak tertentu hanya menyembah selain Allah. Bisa saja orang tersebut keluar dari Islam karena menginjak mushaf. Bisa saja orang tersebut itu keluar dari Islam karena dia Karena dia itu melecehkan agama. Dia meyakini bahwasanya Allah Tuhan dia. Dia masih meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dalam satu sisi ada perbuatan ataupun keyakinan atau ucapan-ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Begitu. Karena itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Jadi intinya, baik dosa itu adalah dosa kemusyrikan ataupun dosa kekufuran, maka kedua-duanya kalau mati dalam keadaan itu, ini penting kaidah, orang meninggal dalam keadaan itu. Karena bisa saja seseorang tersebut itu melakukan kekufuran sebelum dia meninggal, tapi ketika meninggal itu dalam keadaan, maka yang dihitung adalah ketika meninggal. Itu penting sekali. Bisa juga ketika orang itu masih kecil atau sudah balik, dia menyembah selain Allah, tapi kemudian dia bertaubat, dia mendapatkan hidayah sampai ia meninggal dalam keadaan muslim, maka itu yang dihitung. Makanya kaidah ini penting, artinya yang dihitung itu ketika meninggal. Makanya di situ kan ketika
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan kalau orang tersebut mati dalam keadaan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan masih mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di bawahnya. Itu dalil tentang bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan bagi orang yang melakukannya dan mati dalam keadaan itu. Kemudian apa dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengampuni dosa kekufuran? Apa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman begini, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bukan muslim, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Tapi ini bukan kaidah baik menghalangi atau tidak, yang penting apa? Summa matu wa hum kuffaru. Ini kaidahnya. Kemudian mereka itu meninggal dalam keadaan tidak muslim, falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kaidahnya adalah summa matu wa hum kuffar. Jadi mereka mati dalam keadaan bukan muslim. Cuma tentu kita tahu bahwasanya setiap apa yang diperbuat oleh orang yang bukan muslim dan itu adalah perbuatan-perbuatan jelek, itu akan menambah siksa dia di neraka jahanam. Jadi kalau tadi umpamanya disebutkan bahwasanya dia menghalangi orang lain untuk masuk Islam, ditambah lagi dia bukan muslim, mati dalam keadaan itu, tentu dia akan disiksa karena ketidakmuslimannya, mati dalam keadaan bukan muslim, dan ditambah siksanya karena menghalangi orang untuk masuk Islam. Itu. Qala al-hafidhu Yahya bin Syaraf, berkata Al-Hafidh Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Mutawaffa, yang beliau meninggal sanata sittimi'atin, tahun 600 wasittin dan 6 wasaba'ina dan 70, meninggal tahun 776, 676 maksudnya. Jadi meninggal pada tahun 676. Beliau Al-Imam An-Nawawi. Wa ghairuhu, dan selainnya, dan selain Imam Nawawi juga berkata minal ulama'i, dari ulama-ulama yang lain, ar-riddatu, riddah dikatakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya, juga ulama-ulama yang lain dikatakan ar-riddatu, riddah, afhashu ay akbahu anwa'il kufur, macam kekufuran yang jelek, yang paling jelek, macam kekufuran yang paling jelek. Dari segi apa? Dari segi min haitsu innaha tuhbitu kullal hasanah. Dari segi bahwasanya riddah tersebut bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan. Itu kan rugi para jamaah sekalian. Ketika ada seseorang dari kecil dia muslim, beramal baik, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun tol, dia diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian na'udzubillah,
karena dia tidak belajar, ada perkataan atau perbuatan ataupun ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka tentu ini adalah macam kekufuran yang jelek. Kenapa? Karena bisa menghapus semua dosa-dosa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Wa may yakfur bil iman, orang yang kufur setelah iman, maka sungguh orang tersebut amalnya akan terhapus. Itu jelas firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbantahkan. Makanya sangat-sangat rugi, makanya sangat-sangat penting untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, sehingga dia bisa menjauhnya, bisa mengantisipasi, bahkan bisa mengajarkan kepada orang-orang yang dicintai supaya mereka tidak terjatuh pada hal-hal ini. Wa min haitsu itu yang pertama. Jadi tinjauannya karena apa? Dinamakan kufur. Macam-macam kekufuran yang paling jelek, yang jelek karena menghapus semua kebaikan. Tinjauan yang kedua, wa min haitsu kaunuha intiqalan minal haqqi. Tinjauan yang kedua karena dia berpindah, beralih minal haqqi, dari perkara yang benar, perkara yang hak, ilal batili, berpindah ke perkara-perkara yang batil. Walaisal muradu, bukanlah yang dimaksud dengan perkataan Imam Nawawi tadi, annaha asyadul kufri, bahwasanya riddah itu adalah kufur yang paling jelek fi kullil ahwal, dalam setiap keadaan secara mutlak. Bukan maksudnya adalah macam kekufuran yang paling jelek, yang paling parah itu adalah riddah dari kufur-kufur yang lain. Ada kufur asli kan begitu. Tidak, bukan itu maksudnya. Akan tetapi maksudnya adalah macam kekufuran yang jelek dalam tinjauan dua tadi. Karena bisa menghilangkan semua amal-amal kebaikannya, dan dia telah berpindah dari perkara yang hak, perkara yang benar, menuju perkara yang batil, menuju perkara yang jelek. Gitu. Kenapa? Bukan maksudnya adalah macam-macam kekufuran yang paling parah secara mutlak dari kekufuran-kekufuran yang lain, walaupun itu adalah kufur asli, karena ada kekufuran, macam kekufuran itu yang terhitung paling parah dalam Islam. Berarti kalau paling parah itu nanti siksanya itu di neraka juga paling parah juga. Apa itu? Seperti apa? Seperti at-ta'til, ateis, tidak mempercaya adanya Tuhan. Itu kan para ulama mengatakan itu kekufuran yang paling parah. Kemudian kekufuran al-wahdah. Al-wahdah itu menyatu. Menyatu sebagian orang yang tidak berilmu dengan ilmu yang benar. Itu punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan alam. Bagaikan air dengan garam. Jadi menyatu. Begitu. Nauzubillah. Bahkan sebagian orang-orang itu yang mengaku orang-orang yang tasawuf dan tidak didahului dengan keyakinan-keyakinan yang benar itu kadang begitu. Kadang meyakini bahwasanya Allah kalau sudah mencapai derajat yang tinggi, itu dikatakan, diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katanya menyatu dengan orang tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia mendapat makom derajat yang tinggi. Alhamdulillah, itu bahkan dinamakan macam kekufuran yang paling parah. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya termasuk dari macam-macam kekufuran yang paling parah itu adalah akidah hulul.
akidah yang mengatakan, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu masuk pada setiap orang. Itu. Jadi ini adalah macam-macam kekufuran yang paling parah. Waqad kafura, dan telah banyak, benar-benar banyak, fi hadzal zamani, pada zaman ini, zaman muallif, zaman Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir, ratusan tahun yang lalu, apalagi sekarang. Beliau mengatakan begini, waqad katsura fi hadzal zamani, telah benar-benar banyak pada zaman ini, indal juhal, pada diri orang-orang yang bodoh tentang agama. Pada diri orang-orang yang bodoh tentang agama. Minan nasi, dari manusia, at-tasahulu, teledor. Sembarangan. Teledor, sembarangan. Fil kalami, dalam pembicaraan. Hatta inna, sehingga dia yakhruju, keluar, mimba'dihim, dari sebagian mereka, alfazun, kata-kata kufriyatun, yang itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Tukhrijuhum an dinil Islam. Kata-kata tersebut mengeluarkan mereka dari Islam. Wala yarawna, dan mereka tidak sadar tentang hal tersebut. Wala yarawna dzalika, mereka tidak sadar dengan hal tersebut. Al-kalama, terhadap pembicaraan al-kufriyah yang mengeluarkan dia dari Islam, dzanban, itu sebagai dosa. Fadlan, lebih-lebih, apalagi ankaunihi kufran. Lebih-lebih bahwasanya kata-kata tersebut itu menjadikan mereka keluar dari Islam. Fayadhunnuna, makanya mereka masih mengira, annahum, bahwasanya mereka mazalu muslimin, mereka masih dalam keadaan muslim. Wadzalika, hal tersebut, misdaqu, ay wa tahqiqu, sesuai dengan qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seseorang telah mereka berkata, atau seseorang tersebut berkata, bil kalimati, dengan perkataan, berucap dengan ucapan, ay minal kufri, dari macam kekufuran. La yara, mereka tidak meyakini, tidak menyadari, biha, dengan kata-kata tersebut, dengan ucapan tersebut, dengan pembicaraan tersebut, baksan, tidak menyangka, tidak menyadari sebagai sesuatu yang berbahaya. Ay la yadhunnuha dharratan. Maksudnya, orang tersebut yang mengucapkan tidak menyangka bahwasanya kata-kata yang ia ucapkan itu adalah berbahaya lahu, bagi orang tersebut. Akan tetapi Yahwi, dia turun biha, dengan sebab kata-kata tersebut, dia masuk biha, dengan sebab kata-kata tersebut, finnari, ke dalam neraka, sab'ina kharifan, yang jaraknya ditempuh dengan 70 tahun. 70 tahun. Ai masafata sab'ina aman. Maksudnya jarak 70 tahun fin nuzuli, untuk turun. Wadzalika, hal tersebut, muntaha qa'ru jahannam, dasar dari neraka jahannam. Wa huwa, dasar neraka jahannam tersebut, khasun, khusus, bil kufari, untuk orang-orang yang kafir. Kama dallat, seperti ditunjukkan, ala dzalika, terhadap hal-hal tersebut, artinya ditunjukkan bahwasanya dasar neraka jahanam itu adalah terkhususkan untuk orang kafir. Apa? An-nususu asyariyah, teks-teks nas-nas asyariyah,
Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini kata muallif, pada masa sekarang ini zaman muallif ini, zaman pengarang ini. Siapa? Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir yang lahir ratusan tahun yang lalu. Apa katanya? Sudah banyak orang yang sembarangan dalam masalah ucapan. Banyak orang yang teledor dalam masalah ucapan. Sehingga dengan salah satu ucapan yang mereka ucapkan tersebut, mereka tidak menyadari karena kebodohannya tentang ilmu agama bahwasanya ucapan tersebut itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Bahkan mereka itu masih menganggap dirinya Muslim. Untuk menyadari bahwasanya itu ucapan-ucapan itu sebagai dosa, mereka juga tidak menyangka hal itu. Tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu dosa, apalagi menganggap kata-kata yang ia keluarkan itu sebagai sesuatu penyebab yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Itu pada zaman dulu, apalagi sekarang para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan tidak ada dasar. Dan itu sudah jauh-jauh hari dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan ada seseorang yang berkata dengan perkataan tersebut, orang tersebut itu jatuh ke dasar neraka jahanam. Dia tidak menyadari dengan perkataan tersebut bahwasanya perkataan itu bisa menyebabkan dia jatuh ke dasar neraka jahanam yang jarak untuk nyampe ke dasar tersebut itu butuh 70 tahun perjalanan. Dan ulama mengatakan dari nas-nas hadis, dari hadis-hadis Nabi yang lain, bahwasanya dasar neraka jahanam itu terkhususkan kepada orang-orang kafir. Jadi dengan hadis ini kita tahu bahwasanya dengan perkataan itu perkataan yang kufur mati dalam keadaan itu orang tersebut itu keluar dari Islam. Jadi supaya kita bisa menjelaskan kepada yang lain dalil tentang bahwasanya orang yang berkata-kata dengan perkataan kufur itu nanti bisa menyebabkan dia keluar dari Islam dengan dalil ini. Meskipun di sini tidak ada kata-kata kufur. Apa yang menjadi dalil ataupun substansi ataupun teks yang menjadi dasar orang tersebut dengan perkataannya keluar dari Islam meskipun tidak ada kata-kata kufuran. Ini yahwi biha finnari sab'ina khariban. Yahwi biha, dia turun masuk dengan perkataan tersebut ke dalam neraka yang jarak tempuhnya untuk turun itu 70 tahun. Dan itu ternyata adalah dasar neraka jahanam. Karena orang muslim, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang ia lakukan, asalkan dia masih muslim, maka tidak akan nyampe ke dasar neraka. Tidak akan nyampe kepada jarak yang untuk sampai kepadanya itu adalah 70 tahun perjalanan. Ya. Jadi begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan ataupun keyakinan atau ucapan-ucapan yang menyebabkan keluar dari Islam. Wahadal hadithu, hadis ini, hadis yang mana? Innal abda la yatakallam. Ini penting sekali untuk dihafalkan. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi.
fi jami'ihi, di kitab jami'nya, wa hassanahu, dan dianggap sebagai hasan. At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Apa artinya? Hadis yang menjadi dalil atau pegangan argumen bahwasanya benar-benar apa yang kita jelaskan, bahwasanya ketika orang tersebut itu berkata-kata dengan perkataan yang menyebabkan dia keluar dari Islam dan mati dalam keadaan itu, bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, bisa nyampe ke dasar neraka jahanam berdasarkan hadis ini. Karena hadisnya adalah hasan, bisa menjadi dalil, bisa menjadi argumen untuk menjelaskan hal-hal yang kita jelaskan tadi. Bisa menjadi dalil. Nah, beda kalau umpamanya hadis tersebut itu adalah hadis yang dhaif. Ini kan hadis hasan. Supaya diketahui bersama bahwasannya orang yang bisa mengatakan ataupun orang yang berhak untuk bisa mengatakan hadis ini adalah hasan, hadis ini adalah dhaif, hadis ini adalah sahih, maka itu salah satunya adalah dia adalah seorang hafidz. Dia adalah seorang hafidz. Hafidz itu derajat dalam masalah hadis. Dia menghafal beberapa ribu hadis. Kemudian sanadnya perawi-perawi yang mengantarkan dia ataupun menyampaikan yang sehingga nyampe ke dia dari Nabi itu tahu asal usulnya, maksudnya tingkah ataupun keadaan dan masing perawi tersebut. Itu adalah seorang hafidz, sehingga dengan pengetahuan dia mungkin dari salah satu perawi atau yang meriwayatkan hadis itu ada orang-orang yang sering berbohong atau ingatannya lemah, itu kan juga bisa menjadi faktor terhadap lemahnya hadis. Maka ini dituntut bagi orang yang bisa mengatakan ini adalah sahih, hasan ataupun dhaif. Itu dituntut bagi orang itu. Jadi tidak sembarangan. Makanya kalau ada seorang yang ketika kita utarakan tentang hadis yang itu menjadi dalil tentang bahwasanya Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya dan lain-lain, dengan mengambil hadis, kemudian ada seseorang yang menganggap hadis itu adalah dhaif, maka kita katakan siapa yang mendhaifkan? Apakah itu adalah seorang hafidz? Apakah itu adalah seorang yang bukan hafidz? Maka kalau bukan seorang hafidz, tentu itu tidak menjadi dalil. Tentu itu bukan argumen yang dibenarkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk kesempatan hari ini kita sudahi, karena insya Allah pada pertemuan berikutnya penjelasannya sangat penting dan sangat luas sekali. Untuk sore hari ini kita cukupkan sekian. Semoga sekali lagi kita orang dengan mengerti kaidah-kaidah ini, mengerti tentang bagaimana menjaga kita, menjaga orang-orang yang dicintai kita, maka kita dijauhkan dari perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut kalau jatuh dalam hal yang kita jelaskan tadi dan mati dalam keadaan itu, maka akan selamanya di neraka jahanam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari itu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum kita tutup, para jamaah sekalian ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi-materi kita. Silakan. Ya, sampai di sini para jamaah
sekalian, mari kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.